Demikian juga saya senang bisa melihat seluruh umat Tuhan ada di rumah Tuhan saat ini. Kita bisa beribadah bersama-sama. Saya tidak bertugas di sana, saya bertugas di tempat ini. Sebuah kehormatan, sebuah berkat, sebuah sukacita yang berbeda untuk bisa kembali melayani Tuhan bersama-sama Anda semuanya. Hari ini kita akan menutup seri Kitab Yudas, gitu ya. Minggu yang lalu Bapak Jerry sudah menyelesaikan bagian yang terakhir dan izinkan saya menyampaikan bagian yang ketiga yang tidak kalah penting untuk kita renungkan bersama-sama supaya kita bisa mempertahankan iman. Oke, kita sudah belajar banyak selama 3 minggu terakhir mengenai Kitab Yudas di mana kita diingatkan, kita diteguhkan, kita diajari supaya kita bisa mempertahankan iman kita. Karena kita perlu terus setia bersama-sama. Betul kita sudah diselamatkan. Tetapi biarlah iman itu tidak kita tinggalkan, tidak kita lepaskan dengan alasan apapun. Banyak cara iblis untuk meruntuhkan kita. Tetapi biarlah kita bersama-sama berjuang. Saya suka kata ini berjuang. Seperti sebuah istilah kemiliteran. Betul ya? Kita baru saja punya presiden baru. Yang backgroundnya militer ya kan. Sekarang para menteri masih main TNI-TNI-nan mereka. Dipelonco katanya dan sebagainya, apapun bahasanya. Karena itu adalah sebuah istilah yang begitu menarik. Karena sebuah perjuangan tidak akan berhenti kalau tidak ada yang menang. Perjuangan tidak akan berhenti kalau ada sebuah peristiwa yang membuat itu berhenti. Nggak mungkin ya toh prajurit diutus lalu seenaknya berjuang. Baru capek istirahat, enggak. Mereka harus terus berjuang, mau hujan, mau badai dan sebagainya. Mereka harus terus berjuang. Gambaran sederhana dalam hidup kita juga. Mari kita terus berjuang. Hidup ini enggak semakin mudah memang. Itulah kenapa kita harus berjuang. Yudas memberitahu bahwa ada banyak tantangan yang sedang terjadi di tengah jemaat. Kalau kita mau ngomong ajaran palsu, 10 tahun yang lalu itu seperti sebuah, bahasanya ya, enggak relate lah sama kita ya toh. Kayak ngomong kedatangan Tuhan yang kedua kali ya kan. Itu rasanya ada seseorang yang skeptis, mosok gitu ya kan. Tetapi kalau kita sekarang ngomong ajaran palsu, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Setuju gak dengan saya? Karena semua orang bisa ngomong sekarang. Semua orang sudah pengen didengar ya toh. Itulah kenapa ada konten kreator ya kan. Ada FB Pro, highlight dan sebagainya ya kan. Itu semua orang pengen ngomong dan didengar. Dan itu masalahnya. Itu yang menjadi tantangan buat kita semua. Bahwa orang bisa ngomong apapun. Tetapi enggak semua orang boleh ngomong kepada hati kita. Enggak boleh semua informasi harus kita terima. Harus ada sebuah tahapan-tahapan di mana kita harus memilih dan memfilter. Itulah kenapa istilah berjuang perlu. Supaya kita bisa tetap kuat di dalam iman kita. Di tengah setiap ajaran palsu, informasi-informasi yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yang tidak perlu masuk dalam hati kita. Jemaat Tuhan, kitab ini memiliki 25 ayat. Betul ya? Ayat yang pertama sampai kedua, kalau Anda bisa nanti baca di Alkitab, lebih lagi 1 dan 2 itu adalah sebuah pembukaan, memberitahukan bagaimana Yudas menyapa para penerima surat, para orang percaya, kaum Yahudi Mesianik bahasanya, saya pernah baca. Itulah dia mengungkapkan. Lalu ayat yang ketiga dan ayat keempat adalah alasannya. Tujuan daripada dia menuliskan. Betul ya? Aku mau menuliskan ini bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Dan aku terdorong ya toh. Ada sebuah kerinduan yang ingin dia mau katakan mengenai jemaat pada saat itu. Lalu di ayat keempat diberitahu sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup. Itu alasannya, tujuannya. Lalu berikutnya di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Itu berbicara mengenai judgment atau mengenai penghakiman Allah. Atau hal-hal yang mendorong supaya kita jangan sampai kalah dalam perjuangan iman kita. Nah hari ini, saat ini juga kita mau meneliti kembali ayat yang ke-17 sampai kepada ayat yang ke-23. Kalau di Alkitab terjemahan Indonesia diberikan sebuah tema perikopnya adalah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Mengapa demikian? Karena Yudas mengubah cara berbicaranya. Jika di bagian awal dia memberitahu fakta yang sedang terjadi, informasi tentang yang terjadi di tengah jemaat, ini adalah bagian di mana ini loh yang kalian bisa lakukan sebagai jemaat Tuhan. Kalau yang minggu lalu di bagian yang terakhir, ini loh yang Allah bisa lakukan. Betul ya?
Dan hari ini saya mau kita bisa menulis bersama-sama, memahami bersama-sama bahwa ada tantangan iman, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada hal-hal yang perlu kita kerjakan bersama-sama supaya kita bisa terhindar dari setiap ajaran yang tidak alkitabiah itu. Supaya kita bisa semakin kuat. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ayat yang ke-17 sampai kepada ayat yang 23. Oke? Ada di sana. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. 20-23 juga demikian. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi ada 6 ayat, ada 7 ayat yang bisa kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Firman Tuhan hari ini diberikan judul membangun atau meruntuhkan. Membangun atau meruntuhkan. Karena 2 hal inilah yang dapat kita temukan di dalam perikop yang sudah kita baca tadi. Sederhana tujuannya adalah apa yang kita lakukan terhadap iman kita. Apa yang kau lakukan setiap hari. Sesuatu yang membangun atau sesuatu yang secara tidak sadar menggerogoti iman kita sehingga kita bisa kehilangan iman. Apa yang engkau lakukan sesungguhnya? Firman Tuhan hari ini akan menjadi sebuah self-assessment. Menjadi sebuah, apa ya bahasanya ya? Supaya kita bisa mengecek seperti kuesioner atau mengecek apakah ini tepat, apakah ini meruntuhkan, apakah ini membangun, apakah ini merusak dan sebagainya. Karena terkadang kita setiap hari hanya bangun gitu saja setiap hari. Kita lupa memperhatikan keadaan iman kita. Itulah kenapa Yudas membicara kepada kita bahwa kita harus hati-hati bahwa ada hal-hal yang bisa membangun dan meruntuhkan iman kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Yudas begitu baik menuliskan surat ini kepada kita semua. Dia mengingatkan orang percaya bahwa perjalanan iman itu bukan tentang bagaimana kita diselamatkan, tetapi bagaimana kita menghidupinya. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ngomong tentang keselamatan itu bulan yang lalu, Kingdom Vision. Tetapi melalui ini kita juga bisa belajar bagaimana kita menghidupi iman kita. Karena juga sesungguhnya di sudut pandang yang lain, perjalanan iman kita bukan tentang bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita menyelesaikannya. Kita punya cerita memulai iman yang berbeda-beda. Mungkin ada yang seperti saya lahir ceprot di keluarga yang Kristen, rohani, pendeta dan sebagainya. Terpujilah nama Tuhan, tidak ada yang salah di sana. Tetapi ada juga yang punya cerita mungkin baru 1-2 tahun di ICA, di Hong Kong ini ketemu Tuhan dan akhirnya menaruhkan imanmu kepada Tuhan. Itu baik. Tetapi sekarang kita semua sedang merenungkan kehidupan kita, bagaimana nanti kita menyelesaikannya. Sekali lagi perjalanan iman bukan hanya bagaimana memulainya, tetapi bagaimana menyelesaikannya. Seperti orang tua yang begitu fokus bagaimana anaknya ini nanti kita sukses. Dicarikan sekolah terbaik, dicarikan kos-kosan terbaik, dicarikan jodoh yang terbaik dan sebagainya. Tetapi terkadang juga mereka lupa bagaimana menemani supaya imannya bisa diselesaikan dengan garis akhir. Siapa di sini yang tahu yang namanya Hofni dan Pinehas? Tahu? Hofni dan Pinehas adalah anak daripada seorang imam. Imam yang pada saat itu melayani di bait Allah. Imam Eli adalah orang yang begitu baik dan terhormat. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah dia tidak menyelesaikan imannya dengan baik, mewariskannya kepada anak-anaknya. Mengapa begitu? Karena Hofni dan Pinehas mendukakan hati Tuhan. Mereka melakukan yang jahat.
Mereka melakukan yang tidak tepat. Mereka melakukan sesuatu yang salah. Ini adalah sebuah gambaran sederhana yang perlu kita renungkan juga. Kita memang harus berjuang. Tetapi apakah kita sudah mewariskan sebuah hal yang baik kepada anak cucu kita. Supaya perjalanan iman kita sempurna dan mereka pun juga mengalami perjalanan iman yang baik. Jemaat Tuhan, perjalanan iman bukan tentang bagaimana memulainya. Tetapi juga bagaimana menyelesaikannya. Dan sayangnya ada juga mereka yang memulai dengan baik. Tetapi mundur, lanjut Mbak. Tetapi mundur dan mereka jatuh pada akhirnya. Nggak salah dibuat detailnya ya toh. Teman-teman tahu sendiri dan pernah melihat pasti. Luar biasa di awalnya baca Alkitab dari halaman satu ke halaman berikutnya. Diajak meeting dan sebagainya, selalu datang dan sebagainya. Tapi ada satu masa pada akhirnya dia nggak lagi bertuhan. Kembali kepada kiblatnya yang lama. Kembali kepada kehidupan yang lama. Sayangnya ada mereka yang pada akhirnya juga memulai dengan baik tetapi mundur dan jauh daripada Tuhan. Pada akhirnya. Itulah kenapa Yudas mengingatkan kepada kita semua hari ini. Supaya yang kita lakukan bukan sesuatu yang meruntuhkan. Tetapi sesuatu yang membangun. Jemaat Tuhan yang kasihi, kita mau menjawab satu pertanyaan sederhana. Apa sih yang bisa jemaat lakukan untuk menanggapi tantangan-tantangan tersebut? Apa sih yang harus kita lakukan ketika perjalanan iman kita masih panjang? Ada dua hal. Yang pertama kita mau memulainya dengan waspadalah terhadap mereka yang merobohkan. Waspadalah terhadap sesuatu yang bisa meruntuhkan iman kita. Waspadalah, waspadalah, dan waspadalah. Masih ingat iklan itu? Dari tadi kaku sekali ya. Jemaat Tuhan kita mesti waspada. Seperti yang dikatakan oleh Yudas di bagian awal di ayat keempat tadi saya sudah baca. Bahwa sudah ada yang menyusup. Kalau kita mengalami sebuah peristiwa mengenai ajaran palsu yang begitu agresif, yang begitu to the point, biasanya kita langsung apa ya bahasanya ya? Menyelamatkan diri kita, membentengi, betul ya? Wah, sesat ini, sesat. Mudah gitu ya, kita selalu. Tetapi ingat, ajaran palsu juga bisa menyusup dengan sesuatu yang begitu lembut, terkadang kita tidak menyadarinya. Cocok nggak dengan saya? Cocok. Siapa yang di sini suka nonton film drama Korea, angkat tangan. Oke. Tangan kanan untuk yang Korea, tangan kiri untuk yang Bollywood, Hollywood, semuanya jadi satu. Coba angkat tangan. Yang sini Asia ya toh, ada Chinese sekarang sudah mulai terkenal, Thailand sudah mulai lucu-lucu dan sebagainya ya kan. Yang sini yang ke barat-baratan. Yang mau saya katakan adalah hati-hati dengan film yang Anda selalu tonton. Karena di situ juga ada agenda-agenda di mana mereka mau memberikan sebuah value-value yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saya suka nonton tidak berdosa. Menjadi berdosa adalah ketika kita lebih memilih menonton daripada doa Zoom Kamis jam 10. Ketika kita nonton pasti banyak nilai-nilai yang seolah-olah ini oke menurut masyarakat, benar ya? Aborsi menjadi baik, apalagi gender yang campuran macam-macam itu sudah bukan hanya 2, 6 apa ya sudah sampai saya itu. Seolah-olah itu sudah normal dan sebagainya. Paham yang saya maksud? Tinggal serumah tanpa menikah, sex before marriage dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang sudah lumrah. Katrok kamu dan sebagainya. Tetapi itu adalah cara iblis masuk menyelusup kepada kehidupan umat manusia, orang percaya secara khusus. Dan itu bisa menggerogoti. Itulah kenapa mari kita semua perlu mewaspadainya. Selektiflah menonton, selektiflah membaca, selektiflah terhadap sesuatu yang bisa merusak iman kita. Saya baru saja mendengarkan kesaksian daripada Pastor Betty menceritakan tentang bagaimana jemaatnya. Ada sekelompok orang yang datang kepada jemaatnya mengetuk pintu dan mereka begitu manis.
Shalom, selamat datang dan sebagainya ya toh. Lalu diajak dengan ramah untuk datang ke gereja mereka. Ini jam ibadah kami kumpul di sini dan seterusnya. Lalu diberikanlah sebuah buklet. Buklet dibaca. Saat dia membaca, ada sesuatu yang tergerak daripada hatinya. Kayaknya ada yang salah ini. Lalu dia nggak pasti ya toh. Ditutup, datanglah ke Pastor Betty. Lalu menceritakan Pastor Betty, saya kemarin datang sekelompok orang yang begitu manis. Bahkan orang Kristen gak semanis itu gitu. Awalnya saya tertarik karena ramah sekali, senyumnya, pakaiannya rapi, wangi dan sebagainya ya toh. Tapi ada sesuatu yang salah dengan apa yang saya terima. Tolong dibaca pastor. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Betul, dibuka oleh Pastor Betty dan diberitahukan bahwa, oh untung kamu kasih kepada saya. Dan kamu gak sempat mulai mencicipi atau datang kepada mereka. Mengapa pastor? Karena ini adalah sekte sesat. Yang mereka coba bungkus dengan begitu manis. Tetapi ini tidak mengarah kepada Kristus, tapi mengarah kepada yang lain. Dunia berusaha untuk masuk dengan halus kepada kita semua. Untuk meruntuhkan iman kita. Itulah kita mesti waspada. Kita mesti bangun, kita mesti buka mata, menyadari bahwa ada di sekitar kita yang sedang berusaha meruntuhkan iman kita. Di ayat ke-16 kita mau memperhatikan beberapa hal yang perlu kita waspadai supaya kita tidak meruntuhkan iman kita. Ayat 16 dikatakan seperti ini. Mereka itu adalah orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Dari satu ayat ini, saya mau menunjukkan kepada jemaat semua. Ada jenis-jenis orang di tengah jemaat pada saat itu. Yang berusaha atau bisa meruntuhkan iman jemaat yang ada. Nah, saya mau memberitahukan ini, membuka kepada kita semua, bukan untuk, kira-kira sopo ya yang cocok sama orang ini. Bukan begitu ya. Tolong jangan dicari mulai, wah kamu masuk golongan A, kamu masuk, jangan begitu, jangan. Karena ini adalah sebuah tipe-tipe orang, nanti saya akan akhiri dengan satu hal bagaimana kita bisa menanggapi orang-orang tersebut ini. Paham ya? Jadi mulai sekarang nanti setelah khotbah ini jangan, ini cocoknya si Anu ini, persis kelakuannya, dan sebagainya. Ya, jangan itu ya. Tolong semua mari menjagai satu dengan yang lain. Karena kita tidak sedang menjatuhkan, kita mau membangun. Yang pertama Mbak, kasih tahu Mbak. Siapa sih yang bisa merobohkan? Siapa sih yang sedang merobohkan pada saat itu? Orang pertama yang bisa kita lihat adalah mereka yang suka menggerutu. Menggerutu apa sih Pak Pendeta? Bergumam, berbisik-bisik. Mereka berdengung dengan nada yang rendah. Mau tak kasih contoh? Ketemu lalu, tapi waktu ditanya, kenapa C? Oh enggak apa-apa Pak Pendeta, baik semuanya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tetapi kerjaannya menggerutu. Kayak suara lebah tuh. Persis. Penggerutu itu adalah seseorang yang bisa meruntuhkan iman. Penggerutu bisa memecah kesatuan. Mereka mungkin tidak terlihat berbahaya. Tetapi sesungguhnya mereka akan berbicara di belakang kita dan mengeluhkan sesuatu hal seperti sedang menantang apa yang sedang kita sepakati. Setuju enggak? Mereka akan selalu bergumam di belakang kita. Mereka akan berusaha untuk bisa memecah belahkan dan menghancurkan sesungguhnya. Dan kita mesti hati-hati dengan orang yang seperti itu. Kita mesti bisa saling mengingatkan. Contoh yang paling dekat adalah bangsa Israel. Bangsa Israel orang yang paling suka menggerutu. Masih ingat ketika mereka sudah ada di laut mati. Dan ketika mereka ada laut, mereka marah kepada Musa. Lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Di sana enak, disebutkanlah semua. Dan satu hal yang mereka tidak lupa, ada bawang prei di sana. Oh Tuhan. Ini mau diselamatkan loh. Kelingan bawang. Bayangkan. Menggerutu bukan? Dan itu meruntuhkan iman.
Mari kita bertobat bersama-sama kalau kita biasa. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh Saya ulangi, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Berarti pernah tertuliskan bahwa mereka yang bersungut-sungut dibinasakan oleh malaikat maut. Mau dibinasakan oleh malaikat maut. Lanjutkan. Saya suka khotbah hari ini. Saya bisa contohin satu-satu ya. Efesus 2:14 juga mengatakan, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantah. Hal-hal inilah yang sanggup meruntuhkan iman dan membuat perpecahan. Saya tahu orang yang tipe seperti ini maksudnya. Karena dulu di gereja saya juga ada sekali bahkan berpengaruh ya toh, menggerutu di belakang. Waktu meeting, sip, mantap, cocok. Amin. Wah, rasa-rasanya paling depan ya toh. Meeting bubar di telepon satu-satu. Telepon satu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, udah jangan lama-lama ya. Apa Mbak? Siapa yang merobohkan? Pengeluh. Nah, pengeluh apa sih Pak? Apakah yang berpeluh? Itu keringat, bukan? Ini tukang komplain. Orang yang suka menyalahkan atau mencari-cari kesalahan orang lain. Ini semua bukan saya buat-buat ya, ada di ayat 16. Tapi saya buat terjemahan yang dekat dengan Anda supaya Anda tidak bingung. Pengeluh, tukang komplain, artinya orang-orang yang suka menyalahkan atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau kelompok ini lebih agresif daripada kelompok yang pertama. Kalau di belakang ngomong dibully. Tapi kalau ini bisa datang kepadamu, kamu salah, kamu gak baik, kamu pendosa, kamu kurang dan sebagainya. Itu tuh tukang komplain. Mereka akan mengkonfrontasi Anda, mereka akan mendatangi Anda dan komplain. Mereka melakukannya karena dipenuhi dengan rasa tidak puas, rasa tidak cocok, karena mereka ingin didengarkan. Itu orang komplain. Dan ini meruntuhkan iman. Kalau yang tadi masih orang Jawa kayaknya yang tadi atau ngomong di belakang. Kalau ini orang timur. Barat juga sih, Sumatera ke atas itu. Ya sama itu. Enggak apa-apa, saya orang Medan, enggak apa-apa. Saya juga orang Jawa, enggak apa-apa. Ini ngomong tentang saya berarti. So, orang komplain itu adalah seseorang yang hanya suka menyalahkan tapi nggak ada solusinya. Orang yang hanya kritik, hanya memperhatikan kesalahan orang lain. Ada pepatah yang menarik. Ada semut di ujung laut nampak, tapi gajah di depan mata tidak nampak. Itu orang komplain tuh. Itu orang komplain. Mereka melakukannya dengan nyata-nyata. Terkadang orang banyak bisa terpengaruh secara negatif dan akan bisa menghilangkan semangat atau kenyamanan seseorang. Hindari orang-orang seperti itu. Jauhkan orang-orang seperti itu. Tukang komplain tidak akan menyampaikan masalah sesungguhnya. Mereka hanya bisa menyalahkan. Contohnya juga sederhana. Bangsa Israel. Ini sudah mau diselamatkan, ini sudah mau dikeluarkan dari perbudakan. Bukannya setuju dengan perkataan Musa dan Harun, malah mereka marah kepada Musa dan Harun. Ini perkataan mereka. Lanjut Mbak. Di ayat Keluaran. Lalu mereka berkata kepada keduanya. Mereka ini siapa sih? Bukan. Mereka ini adalah bangsa Israel. Keduanya adalah Musa dan Harun. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu. Wah, rohani sekali ya atau mereka kan. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun. Paham gak maksudnya? Mereka salah pikir. Dikira ketika mereka melakukan itu semua untuk kenyamanan diri sendiri. Bukan. Tapi justru malah untuk mengeluarkan mereka. Lah kok ini malah mereka protes.
Kamu telah membusukkan nama kami, hamba-hambanya, dan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Loh, pisau itu ada dari dulu dengan setiap perbudakan yang diberikan. Ini mau diambil loh, kok merasa malah mau dibunuh. Itu orang komplain. Hati-hati. Mari kita cek hati kita, jangan sampai kita terbiasa mengkomplain, mengeluh. Orang yang ketiga, ya ini agak beda, pembual. Ada di situ, tapi saya buat pembual di sini. Artinya orang yang suka berbicara dengan arogan, membesar-besarkan, mereka sangat sombong. Mereka membesar-besarkan cerita kehidupannya, mereka memfokuskan tentang apa yang dia miliki. Mereka yang menarik perhatian kepada diri mereka. Mereka itu cukup berisik sesungguhnya. Mereka sombong dan terlalu bangga. Mereka gak cocok untuk bekerja dalam tim karena mereka orang yang egois. Pembual biasanya orang yang egois. Mereka terlalu membanggakan diri sendiri dan merasa cukup dengan kekuatan mereka sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Itu contoh-contoh ciri-ciri pembual. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan paling benci sama namanya orang yang sombong. Kita perlu hati-hati, jangan sampai kita terbiasa melakukan ini dan masih melakukan ini. Memfokuskan kepada dirinya, bangga terhadap dirinya. Amsal 6 ayat 16-17 dikatakan seperti ini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Yang pertama, sombong. Mari kita semua memiliki kerendahan hati. Orang sombong gak akan merasa dirinya sombong, enggak biasanya. Dia sudah dikasih tahu pun masih sombong terkadang. Ya. Ayat berikutnya, Mazmur 101 ayat 5 juga mengatakan seperti ini. Aku tidak suka orang-orang yang sombong dan tinggi hati. Amsal 16 ayat 5 mengatakan seperti ini. Orang sombong menjijikkan di mata Tuhan. Keras sekali. Memang Allah paling keras sama orang yang sombong. Allah begitu keras, Allah begitu tegas kepada mereka yang sombong. Itulah kenapa mari kita bersama-sama memiliki hati kita. Sudahkah saya cukup rendah hati di hadapan Tuhan? Orang yang keempat, yang terakhir yang bisa kita lihat adalah mereka yang penjilat. Mereka adalah orang-orang yang akan mengatakan apa saja untuk maju, untuk keuntungan mereka sendiri. Ada di ayat 16, nanti baca. Dan itu sesungguhnya adalah mereka yang meruntuhkan iman. Mereka merusak kesatuan. Mereka merusak sebuah kerukunan. Para penjilat tampaknya mengangkat kita, tetapi niat mereka menjatuhkan kita. Hati-hati ketika Anda dipuji. Orang menjilat pasti memuji. Anda nomor 1, Anda luar biasa, gak ada yang lain, Renek Liani. Itu penjilat. Seolah-olah Anda tidak punya kelemahan, Anda ditreatment seperti itu. Itu sudah, hati-hati itu. Amsal 27 ayat sampai 21 dikatakan seperti, emas dan perak dimurnikan dengan api, sedangkan manusia diuji saat mendapatkan pujian. Saya bukan berarti menyalahkan kita untuk bisa mengencourage, mendorong, memberikan sebuah pernyataan yang membangun. Bukan, tapi kalau sudah berlebihan, kita perlu berhati-hati mengenai hal itu. Nah, ada satu kelompok tambahan di ayat 18, tadi kita sudah baca. Siapa sih yang bisa merobohkan iman? Yaitu para pengejek. Mereka adalah orang-orang yang mengejek, mencemooh. Mereka yang mengolok-ngolok. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri yang tidak saleh itu. Mereka dipimpin oleh kedagingan. Mereka tidak dipimpin oleh roh. Ini digaungkan juga di ayat 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 3. Pasal 3 ayat 3 dikatakan seperti ini. Inilah yang sangat penting untuk kalian ketahui. Pada hari terakhir akan muncul banyak orang yang suka mengejek dan menertawakan ajaran mereka. Mereka suka mengikuti berbagai keinginan hawa nafsunya sendiri. Apa yang mau dimaksud di sini adalah mari kita hati-hati dengan cara berbicara kita. Bercanda-bercanda sarkastik, bercanda-bercanda yang menjatuhkan, itu adalah bagian dari pengolok-pengolok dan pengejek. Mari kita mulai berbicara yang membangun. Bercandanya yang mulai, kalau bahasa orang tua selalu, yang dewasa, katanya sih begitu. Karena kalau tidak, perkataan kita bisa menjatuhkan dan meruntuhkan iman yang ada di dalam mereka yang sedang mereka bangun. Karena ada orang yang lagi sensitif mungkin, ada orang yang sedang dalam kondisi yang sulit mungkin, ditelan mentah-mentah,
Sudah, bahaya. Itulah kenapa Yudas memberitahu, hati-hatilah, waspadalah terhadap orang-orang ini. Ada 5, tunjukkan Mbak listnya Mbak. Siapa sih yang sedang merobohkan? Mereka yang suka menggerutu, mereka yang suka mengeluh, mereka yang suka membual, mereka yang menjadi penjilat, dan mereka yang mengecek. Nah, kelima hal ini, itu adalah sebuah kebiasaan juga yang perlu kita hindari bersama-sama. Lanjut, slide-nya saya menulis seperti ini. Sikap atau kebiasaan apa yang bisa merobohkan iman kita? Ketika kita suka menggerutu, itu adalah sikap yang meruntuhkan iman. Kita nggak sedang ngomong pekerjaan, biasalah kita bekerja menggerutu ya, atau sama majikannya. Nenek suruh ngambil air, nenek suruh ngambil apa. Kita nggak sedang ngomong itu. Karena itu urusan kita dengan majikan masing-masing. Anda dipanjangkan atau diberhentikan dan sebagainya, itu juga berpengaruh sesungguhnya. Tapi saya sedang ngomong tentang meruntuhkan iman. Jangan suka menggerutu. Jangan suka mengeluh, komplain, dikit-dikit komplain. Jangan suka membual. Begitu bangga dengan dirinya. Oh, aku datang dari sini, gajiku sama ini. Enggak perlu. Menjilat dengan orang-orang dengan kata-kata juga enggak perlu. Es krim saja yang dijilat, jangan yang lain. Jangan suka lagi mengejek dan mengolok mulai sekarang. Mari kita membangun satu dengan yang lain. Mari kita kuasai lidah kita bersama-sama. Saya tahu perempuan katanya kalau enggak 60.000 kata sehari kalau enggak keluar itu akan tumpah di tempat yang lain, saya tahu. Tapi milikilah buah roh yang paling terakhir, penguasaan diri. Gosip yang mengecek, omongan di belakang yang mengolok, apalagi komplain yang tidak terlihat, tetapi diposting di sosial media, itu juga enggak perlu. Sudah enggak ada. Mulai sekarang maksudnya. Mulai ibadah ini maksudnya. Sudah enggak ada. Ya. 5 hal ini adalah hal-hal yang bisa meruntuhkan iman Anda. Maka engkau perlu berhati-hati. Lalu berikutnya. Waspadalah terhadap yang sanggup merobohkan iman. Bisa merobohkan yang kita bangun. Yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan? Membangun. Bangunlah kondisi iman yang kokoh. Supaya iman kita bisa terus kokoh di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, 2 ayat ini perlu kita perhatikan bersama-sama karena Yudas memberikan sebuah catatan yang penting. Lanjut Mbak. Ayat 17 dan 20 memiliki sebuah kemiripan, kesamaan. Bagian kuning dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat 20 juga sama. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini adalah nasihat yang harus kita lakukan. Yang tadi nasihat yang harus kita hindari, tapi sekarang ini loh yang bisa kita lakukan supaya perjuangan iman kita bisa terus berlangsung, tidak menjadi berhenti di tengah jalan. Kalimatnya dikatakan seperti ini, bangunlah dirimu sendiri di atas iman yang paling suci. Bangunlah dirimu. Jemaat Tuhan, manusia di luar sana membangun CV yang terbaik. Membangun masa depan yang terbaik, membangun karir yang terbaik, tidak ada yang salah di sana. Membangun masa depan anaknya mungkin, membangun bagaimana nanti usia pensiunnya, tidak ada yang salah. Tetapi Yudas memberitahukan kita pada hari ini bahwa kita mesti membangun iman kita. Kita mesti membangun. Kalau sesuatu yang berhenti bertumbuh maka dia akan mati cepat atau lambat. Pastor Ari sudah ngomong itu di bagian awal. Kita mesti terus membangun. Lakukan sebuah usaha yang membangun. Siapa di sini sedang bangun rumah? Gak usah ngacung, gak apa-apa. Ya toh, nanti masuk ke kelompok yang pembual lagi ya toh, dihakimi sama yang di sebelahnya. Wah, kemayu. Enggak. Sudah? Yang mau saya katakan di sini. Hai teman-teman yang sedang membangun. Setuju gak dengan saya kalau membangun itu mahal? Bener ya? Sampai gak beli baju Natal ya toh untuk beli semen? Ya, membangun itu mahal. Yang kedua, membangun itu capek enggak? Capek. Orang yang kita kerja di sini pun kan sama-sama capek, betul? Yang kedua, yang ketiga, membangun itu butuh waktu, betul atau tidak? Betul. Yang keempat, membangun itu harus konsisten, betul enggak? Oh ditunda dulu, aku lah tak jajan-jajan sih, aku lama enggak jajan, bangun lagi, roboh rumahnya. Betul ya? Harus konsisten terus dilakukan setiap hari.
Mau gak ada uang pun, ya ngutang gitu ya. Cocok gak? Karena membangun harus terus dilakukan, gak mungkin berhenti di tengah jalan. Ya kecuali kalau konangan umpamanya selingkuh lalu dihancurkan semua rumahnya. Ya itu di TikTok banyak ya, atau di Reel dan sebagainya. Tapi kita nggak sedang berbicara meruntuhkan. Kita sedang berbicara membangun. Yang saya maksudkan adalah kita semua harus terus melakukan hal yang sama buat iman kita. Membangun iman juga sama, membutuhkan sebuah harga yang mahal. Bangun pagi-pagi, cuci muka, bukan cuci mata. Cuci mata pagi-pagi masih tutup ya. Cuci muka. Lalu cari tempat duduk, bisa duduk dan baca Alkitab. Itu butuh sebuah usaha. Gak bisa musiman baca Alkitabnya. Itulah kenapa terkadang baik sekali, lalu terkadang sensitif sekali, lalu terkadang karena gak konsisten bangun imannya. Membangun iman butuh waktu, betul? Gak mungkin baca 1 hari Alkitab tiba-tiba jadi dewasa, jadi diaken katakanlah. Gak mungkin. Butuh waktu, butuh proses. Apa yang sedang kau lakukan untuk membangun imanmu? Masihkah kau melakukannya konsisten setiap hari? Atau seturut dengan seleramu? Wah, yang khotbah Pak Jerry ganteng, lalu besoknya baca Alkitab. Minggu ini, yang khotbah gendut, gak mau saya baca Alkitab. Khotbahnya gak menarik. Enggak. Kita mesti terus bangun diri kita secara konsisten. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun. Tapi hanya butuh beberapa menit untuk merobohkannya. Bertahun-tahun kita membangun iman kita, tapi bisa 1-2 menit kita merobohkannya. Nah, ada 4 ayat yang akan saya perhatikan dengan cepat. Apa yang kita bisa lakukan? Bagaimana kita bisa membangun landasan iman kita bersama-sama. Ayat ke-20 sampai 23 kita mau lihat secara cepat dikatakan seperti ini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam roh. Poin yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa di dalam roh. Membaca Alkitab oke, tetapi di sisi lain kita harus juga berdoa di dalam roh. Ketika membaca firman, itu adalah sebuah api yang menyala. Berdoa itu minyaknya. Membuat firman itu menjadi hidup. Karena firman tanpa iman itu adalah seperti sebuah kalimat yang mematikan. Taurat. Masih ingat ada Paulus mengatakannya itu di bagian akhir. Taurat itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Roh bisa dirasakan dari mana? Berdoa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, bangun kehidupanmu dengan 2 hal ini. Baca firman setiap hari dan berdoalah. Tetapi Paulus memberitahukan kepada kita semua, jangan cuma berdoa, tetapi berdoalah di dalam waktu. Yudas 1 ayat 20 di bagian terakhir tadi, berdoalah dalam Roh Kudus. Tetapi di ayat yang lain, Efesus 6 ayat 18 juga berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya, Paulus yang ngomong, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Karena dengan kita berdoa di dalam roh, itu membangun kita. Kita sudah selesai Alpha Weekend sudah kita lewati. Kita diajari berdoa di dalam roh, betul? Bagaimana sifat pribadi Roh Kudus itu. Lalu kita belajar bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Ketika engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, lakukan sesuatu untuk itu terus bisa kepenuhan setiap hari. Jangan hanya sampai cuma di Alpha Weekend saja, bukan. Kalau engkau bisa berbahasa roh, engkau bisa berdoa di dalam roh, berbahasa roh setiap hari, setiap pagi membangun jiwamu. 1 Korintus mengatakannya seperti ini. Lanjut, Mbak. 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kalau kita berdoa hanya dengan kepala kita, semuanya terbatas. Sungguh yakin, saya sudah jadi orang percaya, anak pendeta sekitar 30 tahun lamanya. Saya menjadi pendeta 5 tahun terakhir di tempat ini. Saya sangat berbeda ketika saya berdoa hanya dengan kepala saya. Dan ketika saya berdoa di dalam roh, itu sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda. Saya nggak sedang ngomong bahwa kalau kita berdoa dengan pikiran kita itu salah, bukan. Tapi firman Allah memberitahu bahwa ketika kita berdoa di dalam roh, ada sesuatu yang terbangun di dalam imanmu.
Rindukan sebuah persekutuan di dalam roh. Rindukan sebuah persekutuan yang dalam di dalam roh. Tanya kepada ketua Kingdom Group bagaimana itu berdoa di dalam roh. Tanya kepada saya bagaimana itu berdoa di dalam roh. Nanti kita bisa membahasnya, kita bisa belajar di lain waktu. Tapi yang saya maksudkan adalah bangunlah dirimu di dalam kehidupan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus yang ada di antara kita, di dalam kita hari ini. Karena Yesus yang itu sudah naik ke surga. Alfa memberitahukannya, betul? Siapa yang ikut? Ya, kalau yang ikut ngerti apa yang saya maksud. Mari kita membangun iman kita, berdoa di dalam roh. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Peliharalah dirimu dalam kasih Tuhan. Karena ayatnya dikatakan seperti itu. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Bagaimana Pak caranya Pak? Caranya sederhana, dengan melalui sebuah ketaatan. Peliharalah itu dalam terjemahan lainnya dikatakan seperti ini. Jagalah dirimu supaya tetap menjalin hubungan kasih dengan Allah. Supaya tetap ada hubungan dengan Bapa di surga. Apa yang harus kita lakukan? Dengan sebuah ketaatan. Engkau berdoa setiap hari di dalam roh. Lalu yang kedua adalah taatilah setiap firman Allah. Maka engkau sedang membangun imanmu setiap harinya. Wah, waktu sudah cepat. Dikatakan seperti ini, Matius 7, 24-26. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah dan hebatlah kerusakannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di mana engkau membangun hidupmu? Di atas batukah atau di atas pasir? Oh Pak, aku bangun di atas pasir. Pertanyaan berikutnya, oh aku di atas batu Pak. Pertanyaan berikutnya, seberapa taat engkau terhadap firman Allah yang engkau dengar setiap hari? Atau engkau milih-milih, oh gak ada cocok, atos, enggak pas, ini untuk orang percaya yang lain bukan saya. Ini untuk gereja lain bukan gereja ICA. Taati setiap hari firman Allah. Supaya engkau membangun imanmu di atas batu bukan di atas pasir. Itulah kenapa ada orang yang mudah jatuh, ada yang tetap kokoh meski mengalami sebuah masalah yang sama. COVID-19. Virus gak milih-milih, wah kayaknya ini, wah rajin ke gereja ini, enggak lah. Wah gak pernah ke gereja cocok ini, enggak. COVID-19 gak milih, semua orang kena, betul. Tapi ada orang yang meresponinya dan ada orang yang meresponinya yang benar, ada yang tidak, betul ya. Itulah yang membedakan kita. Bagaimana kita meresponi setiap masalah. Kita semua kekurangan. Gak ada yang pernah merasa cukup, betul? Tapi ketika kita tahu Tuhan, kita bangun iman kita di dalam Tuhan. Kita meresponinya bisa dengan benar. Ada yang mengendalikan diri, ada yang pinjam orang, ada yang minta orang, dan sebagainya, macam-macam. Itu semua respon tergantung di mana kita membangun dasarnya. Apa kita tetap mempercayai Tuhan, dia penyedia atau bukan? Itu berasal dari sebuah ketaatan. Peliharalah imanmu. Yohanes 15:10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalau engkau mau terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, turuti setiap firman Allah, maka engkau akan membangun sesuatu yang kokoh di imanmu. Mazmur 97 ayat 10 juga mengatakan seperti ini. Hai kamu yang mencintai Tuhan, bencilah kejahatan sebab Tuhan melindungi hidup umatnya. Ia membebaskan mereka dari kuasa orang-orang durhaka. Allah mau terus melindungi kita semua yang masih hidup di dalam ketaatan di dalam Tuhan. Yang ketiga, apa yang bisa kita bangun untuk melandaskan iman kita? Nantikanlah kedatangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang, itu adalah sebuah janji. Dan ketika kita mau menantikan, menunggu kedatangan Tuhan, itu adalah bagian daripada kita bisa membangun pondasi kita. Ayat 21, nantikanlah rahmat Tuhan Kristus Yesus untuk hidup yang kekal. Kita harus terus menantikan kehadiran Tuhan. Itu adalah seperti sebuah penghiburan terhadap setiap masalah yang sedang terjadi. Karena semua masalah yang sedang terjadi ini tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang akan terjadi ketika dia datang. Tuhan itu baik,
bagi orang yang menantikan dia, bagi jiwa yang mencari dia. Nantikan Tuhan, nantikan kedatangan Tuhan, rindukan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Itu akan membuat engkau membangun sesuatu yang kuat di dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Mungkin ada di antara kita yang sedang menantikan kekuatan Tuhan. Dikatakan seperti ini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau engkau lemah, engkau sedang capek hari-hari ini dalam perjalanan imanmu. Nantikan Tuhan, cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Ibrani 6 ayat 19 juga mengatakan, pengharapan itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang bisa membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan adalah terus berpengharapan kepada Dia. Tidak ada yang lain. Yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun landasan iman kita adalah selamatkan orang lain. Diubah sekarang sudut pandangnya, bukan hanya tentang diri kita, tetapi menjangkau orang lain. Yudas 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan tadi, tunjukkanlah belas kasihan. Yang 23, selamatkanlah mereka. Adakah orang-orang di sekitar kita yang sudah mulai terbawa arus ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah? Lakukan sesuatu, jangan ditinggalkan. Rabu yang lalu saya ngomong tentang bagaimana ketika ada orang yang jatuh di dalam Tuhan. Respon yang paling mudah bagi kita ketika kita melihat ada seseorang yang terjatuh di dalam dosa adalah kita pasti kecewa awalnya. Wah, orang nyongko aku. Doanya rajin, baca Alkitab katanya mungkin. Pasti kita kecewa. Lalu yang kedua, kita mungkin marah. Oh, jadi teladan, oh tiba dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling mudah adalah ditinggalkan orangnya. Itu yang mau dikatakan oleh Yudas di sini, bahwa masih ada kasih karunia yang juga tersedia bagi mereka yang pernah jatuh. Maka kita mari selamatkan jiwa, mari kita jangkau mereka, bawa kembali kepada Tuhan. Yang sudah lama gak gereja jangan ditinggal, jangan dibiarin, jangan, cari. Yesus meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Mari kita mencari selamatkan mereka semua, supaya mereka bisa kembali dalam perjuangan iman mereka. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu dan selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Cukup panjang, banyak sekali. Orang media saja kaget, wah Pak slide-mu keh banget. Saya juga satu, tadi ada beberapa yang sudah tertunduk, haleluya. Oh puji Tuhan gitu ya. Mari bangun sejenak. Mari kita bangun bersama-sama. Yang mau saya katakan di sini adalah apa yang engkau bangun hari-hari ini jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, enggak apa-apa sudah. Yang ngantuk mari bangkit berdiri ya semua. Pemain musik saya minta waktunya.